Pak Wi, saya dengar dan baca bahwa jutaan orang di dunia ini sukses, bahagia, serta dapat hidup dengan seimbang berkat NLP. Apa sih sebenarnya yang membedakan NLP dengan pendekatan lainnya? Dalam membingkai masalah, saya ingin memberi 3 ilustrasi mengenai hal ini. Kasus pertama, Ana sering merasa terpenjara dalam rumahnya. Sebenarnya, ia tak punya masalah dengan pekerjaannya. Di rumah, ia biasa menyiapkan sendiri makan malamnya. Namun setelah itu, ia merasa terpenjara. Lebih-lebih di akhir pekan, ia merasa gatal ingin keluar rumah dan melakukan sesuatu. Perasaan itu masih terbawa hingga malam harinya saat ia beranjak ke tempat tidur. Dalam benaknya, ia merasa menambah 1 hari lagi membuang waktu dengan tidak melakukan sesuatu. Kasus kedua, kehidupan perkawinan Gary awalnya merupakan masa-masa indah. Namun setelah itu semuanya berubah menjadi kekecewaan. Tak lama berselang, ia merasa relasi dengan pasangannya sudah berakhir. Tampaknya ia tidak dapat melakukan apapun atas meredupnya kisah perkawinannya itu. Sebaliknya, ia merasa kusut dan bertanya-tanya, mengapa perkawinan yang awalnya indah bisa berakhir sekacau ini? Kasus ketiga, Tony memang ahlinya dalam melakukan hal-hal yang salah. Ia punya pekerjaan yang dibencinya, rumah yang ingin dihindarinya, dan relasi yang menyakitkan dengan pasangannya. Sering ia memutar otak memikirkan hal ini. Ketika ditanya, ia selalu menjawab bahwa ia sedang berusaha memperbaikinya. Ia bisa menceritakan pada Anda mengapa selama 15 tahun ini ia tidak dapat melakukan apapun terhadap kasusnya ini. Dan bila ditekan, ia akan mengakui bahwa ia tahu mengapa semuanya tidak membuatnya lebih bahagia. Oke, ketiganya punya masalah yang berbeda. Lalu? Ana, Gary, dan Tony sama-sama merasa mentok. Mereka bukannya tak punya cara untuk keluar dari masalah. Persoalannya, mereka tidak tahu mau kemana. Jadi mereka perlu tahu mau kemana, begitu? Tepat. Sekarang ini mereka seakan merasa nasib dan keberuntungannya berada di persimpangan. Andai kata malam itu Ana jadi pergi, mungkin hanya karena ada seseorang yang menelpon dan mengajaknya keluar. Dan kalaupun Gary keluar dari relasinya, hal itu mungkin karena ia sudah terlalu muak sehingga ia butuh melupakannya sejenak. Begitu juga Tony. Jika akhirnya ia mencari pekerjaan lain, barangkali karena hanya ada seorang kawan yang menawarinya pekerjaan. Teruskan. Umumnya, orang sangat mudah mengatakan apa yang tidak mereka inginkan. Banyak waktu serta energi dihamburkan hanya untuk mencari tahu mengapa mereka punya sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ibarat mereka sedang berada di negeri antah berantah, duduk termenung di pinggir jalan sambil mengkaji ulang bagaimana ceritanya sampai mereka bisa berada di sana. Sementara di depannya mobil-mobil berlalu lalang, menuju ke arah yang berbeda-beda. Kalau nasib mereka baik, mungkin salah satunya akan berhenti dan menawarinya tumpangan. Tapi, bukankah tumpangan ini hanya akan membawa mereka ke negeri antah berantah lainnya? Rasanya kita akrab dengan kisah ini. Ya, kita memiliki tempat tinggal, kehidupan profesional, kehidupan personal, dan kejadian-kejadian tertentu dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya ini pilihan kita? Atau dipilihkan oleh orang lain? Atau mungkin alam secara acak memilihkannya untuk kita?
Pentingnya memastikan kemana kita ingin pergi, memungkinkan kita untuk mengorientasikan diri ke arah ini, menyiapkan energi yang dibutuhkan, keputusan-keputusan yang diperlukan, dan kemampuan serta gairah untuk dekat dan lekat pada tujuan kita ini. Orientasi seperti ini bukanlah hal baru. Ini mirip seperti bagaimana sebuah rumah dibangun. Seberapa luas kita membangun, material apa saja yang kita butuhkan, dan seterusnya. Pemikiran yang berorientasi pada hasil. Persis, dalam NLP, orientasinya adalah menemukan apa yang diinginkan, mencari sumber daya yang dibutuhkan, dan bagaimana menggunakan sumber daya ini untuk menggapai apapun yang diinginkannya. NLP menyebut orientasi semacam ini sebagai outcome frame. Oke, outcome frame. Kalau kita terjemahkan dengan bebas, maka outcome adalah hasil yang diinginkan dan frame adalah bingkai atau kerangka. Jadi, cara berpikir dalam bingkai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, outcome frame adalah langkah awal pendekatan NLP. Outcome frame adalah satu set pertanyaan yang mengorientasikan pikiran seseorang sedemikian rupa sehingga memaksimalkan kemungkinan mendapatkan apa yang diinginkan dan merasa gembira setelah berhasil mendapatkannya. Menerapkan outcome frame pada situasi-situasi tertentu dalam kehidupan yang Anda pikir tidak dapat diubah akan membawa diri Anda menemukan apa yang sebelumnya Anda terima sebagai pemberian acak oleh alam sebagai area-area pilihan. Apa untungnya memiliki outcome frame? Tujuan dari outcome frame adalah menunjukkan sebuah arah yang pas untuk Anda dan bagaimana Anda bergerak menggapainya. Misalkan, Anda bengong di rumah, jenuh dan merasa ada perasaan yang ingin dipenuhinya. Ia memperlakukan kebosanannya sebagai pilihan acak dari alam. Jika ia memperlakukan perasaan bosannya sebagai sinyal bahwa inilah waktunya untuk memutuskan apa sebenarnya yang ia inginkan, kemana persisnya ia ingin pergi, dan bagaimana cara memperolehnya, maka kemungkinan besar ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Pertama, karena kini ia tahu apa persisnya yang ia inginkan. Dan kedua, ia kini sedang mengupayakan mendapatkan apa yang ia inginkan. Juga untuk Tony. Kalaupun akhirnya Tony tahu persis relasi seperti apa yang sedang berlangsung, hal itu belum tentu akan mengubah hubungan dengan istrinya. Namun, bila Tony dan istrinya punya gagasan tertentu tentang bagaimana mereka ingin berinteraksi satu sama lain, mereka dapat memulai upayanya untuk menggapai outcome-nya. Begitukah? Benar. Tony bisa saja keluar dari pekerjaannya yang menjemukan itu. Tapi untuk apa? Untuk masuk ke dalam pekerjaan yang menjemukan lainnya? Ketika Tony tahu persis pekerjaan macam apa yang ia inginkan, maka ia dapat mengupayakan untuk mendapatkan pekerjaan yang diidamkannya. Taruh kata, ia memutuskan untuk lebih sering berada di luar rumah, mengatur kebebasannya, dan berada di rumah semau yang ia inginkan. Mungkin bisa saja ia menjadi seorang pembicara publik, atau mulai mengambil kursus-kursus yang diperlukan. Hal yang bisa menjauhkannya dari kebosanan terhadap pekerjaan administratif yang menumpuk di mejanya selama ini. Jadi sebenarnya outcome frame adalah sebuah orientasi pemikiran. Ya, outcome frame sesungguhnya adalah sebuah orientasi pemikiran, sebuah cara mempersepsikan kejadian sebagai satu set pilihan-pilihan. Alih-alih memfokuskan perkara mengapa sebuah masalah muncul, outcome frame mengorganisasikan pengalaman seseorang ke arah apa yang ia inginkan dan bagaimana memungkinkan hal ini terlaksana.
Orientasi pemikiran ini dilandasi oleh dua NLP presuppositions. Presupposition? Maksudnya pengandaian. Apa saja kedua pengandaian itu? Pertama adalah, if someone can do something, then it is possible to me to do the same thing. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu hal, maka itu juga berlaku untuk diri saya. Pertanyaannya hanyalah bagaimana? Jadi kalau Yao Ming, pemain basket NBA yang tingginya 2 meter lebih, mampu melakukan slam dunk, apakah saya juga pasti bisa? Memang benar, ada hambatan fisik karena Anda tidak memiliki tubuh setinggi Yao Ming. Dan tak satu pun di dunia ini yang dapat mengubahnya. Tapi kalau ada seseorang yang tingginya sama dengan Anda dan belajar melakukan slam dunk, maka menjadi mungkin buat Anda untuk melakukannya juga. Mungkin ini hal yang belum tentu benar. Namun kalau Anda memperlakukan hal ini seakan-akan atau as if benar, Anda bisa mencanangkannya sebagai tujuan dan berusaha meraihnya. Outcome lebih menekankan tentang kemungkinan subjektif seseorang ketimbang mengeluhkan sesuatu yang tidak bisa diatasinya. Pertanyaan sebenarnya menjadi, apakah Anda ingin mendapatkannya? Bukan karena Anda bisa belajar melakukan slam dunk, lalu Anda harus melakukannya. Ini soal pilihan. Lalu pengandaian yang kedua? Presupposition yang kedua adalah, there is no failure, only feedback. Tidak ada yang namanya gagal. Yang ada hanyalah umpan balik. Maksudnya? Tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan bisa disebut sebagai kegagalan kalau Anda kapok untuk mencobanya kembali. Kalau sudah begini, tak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Orientasi pada bagaimana dari outcome frame memungkinkan untuk membalik batu sandungan atau sesuatu yang tidak dapat Anda hindari menjadi umpan balik yang berharga. Sepanjang Anda punya outcome spesifik yang Anda pegang teguh dan yakin bahwa Anda mampu meraihnya, maka setiap bentuk kemunduran adalah bagian dari proses perjalanan Anda mencapai outcome. Alih-alih menganggap sesuatu menjadi akhir dari segalanya, lebih baik memfokuskan orientasi outcome frame Anda dan menganggap bahwa hasil yang sedang diperoleh sebagai umpan balik yang bermanfaat, terlepas dari memuaskan atau tidak. Jika hal-hal yang Anda lakukan membawa Anda menuju ke outcome, maka apa yang Anda lakukan tersebut masih on the track. Kedua NLP presupposition di atas merupakan inti dari pendekatan NLP. Namun yang membuatnya berfungsi adalah karena adanya outcome frame. Lalu apa yang membedakan NLP dengan pendekatan lainnya? Pemikiran yang berorientasi pada masalah. Mari kita lihat kebiasaan orang memandang sebuah masalah. Inilah sejumlah daftar pertanyaan yang biasanya dilontarkan orang. Saya menyebutnya sebagai problem frame thinking, atau pemikiran dengan bingkai masalah, atau blame frame thinking, pemikiran dengan bingkai menyalahkan. Coba lontarkan setiap pertanyaan ini pada diri Anda sendiri. 1. Apa yang tidak beres di sini? What's wrong? 2. Mengapa saya punya masalah ini? Why I do have this problem? 3. Sudah berapa lama saya punya masalah ini? How long have I had it? 4. Bagaimana persisnya hal ini membatasi saya? How does this limit me? 5. Apa yang menjadikan masalah ini menghentikan saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? What does this problem stop me from doing that I want to do? 6. Kesalahan siapa sehingga saya punya masalah ini? Whose fault is it
that I have this problem? Dan 7, kapan waktu terburuk saya terganggu dengan masalah saya ini? When was the worst time I experienced this problem? Setelah menanyakan ketujuh pertanyaan di atas, ambil napas dalam-dalam. Dan ingat-ingatlah seperti apa jawabannya. Ia cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Tapi bukankah ini yang sering kita lakukan sehari-hari? Ya, itulah cara orang membingkai atau framing masalahnya. Blame frame adalah sejumlah pertanyaan yang orientasinya pada masalah dan menggiring ke arah batasan diri atau limitations, dan terbatasnya pilihan atau lack of choice. Tuntutannya adalah penjabaran mengapa seseorang tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, memaafkan diri atau excuses, dan justifikasi. Akur, nampaknya memang begitu. Coba bandingkan dengan outcome frame. Gunakan konten yang sama seperti dalam blame frame. Pertanyaannya, 1. Apa yang saya inginkan? What do I want? 2. Kapan persisnya saya menginginkan hal ini? When do I want it? 3. Bagaimana saya tahu bahwa saya telah mendapatkannya? How will I know that I have it? 4. Ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan, apalagi aspek hidup saya yang akan berkembang? When I get what I want, what else in my life will improve? 5. Sumber daya apa yang saya miliki yang dapat membantu saya? What resources do I have available to help me with this? 6. Bagaimana cara optimal memanfaatkan sumber daya yang saya miliki ini? How can I best utilize the resources that I have? Dan 7. Apa yang sekarang harus saya lakukan untuk memperoleh apa yang saya inginkan? What am I going to begin doing now to get what I want? Jauh berbeda. Secara emosi, saya merasa kesal setelah menjawab ketujuh pertanyaan blame frame. Karena orientasinya pada apa yang salah, mengapa saya begini, mencari kambing hitam, merasa tidak utuh, tertekan, kecewa, dan sedih. Tambahan lagi, masalah sepertinya menjadi pemberian acak oleh alam, di mana saya merasa cuma punya sedikit atau bahkan tidak punya pilihan sama sekali untuk mengubahnya. Sebaliknya, ketika menjawab outcome frame, hal ini memberi saya orientasi ke depan dan ke arah sumber daya, serta memberi saya perasaan mampu dan ada harapan. Respon saya terhadap masalah kini lebih pada pilihan saya sendiri. Mari kita coba urai satu persatu. Pertanyaan pertama, apa yang saya inginkan? Pertanyaan ini mengarahkan Anda untuk membangun representasi spesifik tentang apa yang akan Anda tuju. Membicarakan apa yang tidak beres di sini hanya akan menggiring Anda pada apa yang tidak Anda inginkan. Laksana berada di tengah-tengah kerumunan orang yang membosankan, lalu Anda berputar-putar mencari kerumunan lain. Kalau Anda tidak punya tujuan mau berada di lingkungan seperti apa, Anda cuma berputar-putar saja dan kembali menemukan diri Anda berada di tengah-tengah orang menjemukan lainnya lagi. Jadi, pertanyaan pertama, apa yang saya inginkan, membuat Anda berhenti dan memutuskan kemana Anda dapat dan ingin pergi sesuai dengan outcome Anda. Anda dapat memusatkan energi Anda dan nantinya dapat melakukan tes apakah progresnya memang persis dengan apa yang Anda inginkan. Iya, bisa jadi ketika orang melontarkan pertanyaan ini, sebenarnya ia malah sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi tidak menyadarinya. Lalu, pertanyaan kedua, bagaimana saya tahu bahwa saya telah mendapatkannya?
Pertanyaan ini memungkinkan Anda untuk membuat bukti spesifik apa saja yang akan Anda lihat, dengar, dan rasakan ketika sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sering terjadi orang punya suatu gagasan mengenai apa yang ia inginkan, tapi representasinya sangat samar-samar, sehingga ia bahkan tak tahu bahwa ia telah berhasil mendapatkannya. Ia membuang begitu saja emas yang telah digenggamnya, karena tidak tahu bahwa emas warnanya kuning. Bukti spesifik tentang bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah memperoleh outcome Anda, tidak hanya memberi tes dari sukses Anda, tapi juga informasi penting tentang penggalan-penggalan yang harus Anda lakukan sejalan dengan outcome Anda. Contohnya, misal outcome Anda adalah, saya ingin bisa wajar berkomunikasi dengan bos saya. Cara Anda menguji bahwa Anda sudah seperti itu adalah dengan berani menatap mata bos Anda, suara Anda tenang, Anda bicara apa adanya tentang diri Anda, dan berbicara dengan menghormati pandangan bos Anda. Dengan membuat spesifikasi ini, Anda menjadi sadar bahwa Anda sedikit sekali atau bahkan tidak mengerti sama sekali tentang arti pandangan bos Anda. Dengan begitu, Anda harus mencurahkan lebih banyak energi lagi untuk memenuhi aspek khusus dari keseluruhan outcome Anda di atas, yaitu ingin wajar berkomunikasi. Setuju. Ketiga, pertanyaan, kapan persisnya saya menginginkan hal ini? Mungkin kesalahan yang paling sering dilakukan orang adalah menggeneralisasikan bahwa apa yang baik pada suatu waktu tertentu pastilah akan berlaku sepanjang masa. Setiap kemampuan, pengalaman, atau perilaku, entah menyenangkan atau menyebalkan, akan tepat pada konteks tertentu dan tidak tepat pada konteks yang lain. Contohnya adalah perasaan bersalah, yang tentu bermanfaat dan memang sudah selayaknya bila Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang Anda pegang teguh. Namun, hal ini merupakan respon yang tidak pada tempatnya ketika orang lain marah karena Anda sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka. Sama halnya dengan perasaan bangga, adalah baik ketika Anda dapat mencapai sesuatu. Namun hal ini dapat menghambat ketika Anda ingin menggapai sesuatu yang lebih besar lagi, apalagi bila merasa bangga yang sesaat itu menjadi perasaan yang permanen. Bertanya, kapan saya menginginkannya, membuat Anda menentukan kapan waktu dan tempat yang tepat. Dalam NLP, kita menyebutnya mengkontekstualkan atau contextualizing. Yang ini juga saya setuju. Tak satu pun hal muncul yang tidak berhubungan dengan hal lainnya. Pertanyaan keempat, ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan, apalagi yang akan berubah dalam hidup saya? Setiap perubahan yang berhubungan dengan kemampuan, pengalaman, atau perilaku akan berakibat pada aspek-aspek lain dalam rentang tertentu hidup Anda. Pertanyaan ini bisa membuat hubungan outcome yang Anda inginkan selaras dengan keseluruhan kehidupan dan lingkungan sekitar Anda. Memahami aspek-aspek lain kehidupan Anda akan lebih bermanfaat dan sangat membantu untuk mempertahankan outcome Anda. Bisa juga sebaliknya. Dengan menjawab pertanyaan ini, mungkin Anda akan menemukan bahwa outcome Anda tidak akan mengubah aspek-aspek lain kehidupan Anda. Akibatnya, malah mungkin Anda akan kehilangan kemilaunya. Persis. Pertanyaan kelima, sumber daya apa yang saya miliki yang bisa membantu saya? Kini Anda sudah tahu apa persisnya yang Anda inginkan. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah menggapainya? Kapan persisnya hal itu Anda inginkan terjadi? Dan memahami benefitnya dalam kehidupan Anda selanjutnya.
Sekarang waktunya Anda memobilisasi diri agar outcome itu menjadi kenyataan. Untuk merealisasikannya, Anda membutuhkan sumber daya. Pertanyaan ini memperjelas tentang sumber daya yang harus dimiliki, baik yang sekarang Anda miliki, seperti kemampuan untuk belajar, rasa humor, dan lain sebagainya. Sumber daya fisik, uang, transportasi, perpustakaan, dan lain sebagainya, dan orang lain, atau seorang sahabat yang tahu cara mengerjakannya, kekasih yang punya selera humor tinggi, dan lain sebagainya. Benar, kadang kita sering beranggapan sudah semestinya begitu atau taken for granted. Selanjutnya, Pertanyaan keenam, bagaimana cara optimal memanfaatkan sumber daya saya ini? Setelah Anda mengidentifikasikan sumber daya Anda, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana menggunakannya dan kapan persisnya. Beberapa sumber daya bermanfaat untuk saat kini, sedangkan sisanya mungkin untuk kesempatan berikutnya. Juga, bila Anda secara khusus memutuskan memerlukan bantuan seseorang sebagai sumber daya, Anda harus menentukan bagaimana Anda dapat berinteraksi secara baik dengan orang ini, sehingga dapat membantu Anda. Pertanyaan ini, dengan kata lain, akan membantu Anda mempersiapkan sebuah rencana untuk mempertahankan outcome Anda. iya. Dan penjelasan terakhir? Apa yang sekarang harus saya lakukan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Sering terjadi orang membuat rencana, lalu menunggu hasilnya begitu lama, tanpa melakukan apapun. Tak diragukan, apapun outcome Anda, maka apa yang Anda lakukan sekarang akan mulai membawa Anda menuju ke outcome Anda, dan tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk merangsang inisiatif serta langkah pertama Anda. Cukup. Kini jelaslah sudah perbedaan antara NLP dan pendekatan lainnya. NLP memakai outcome frame, bahwa outcome frame adalah orientasi, sebuah kerangka acuan untuk melakukan sesuatu, bukan hanya satu set pertanyaan yang harus ditanyakan. Ini berhubungan dengan cara mengorganisasikan kemungkinan-kemungkinan, bukan mengeksploitasi kekurangan. Bukan hanya memperoleh atau elicit jawaban verbal, tapi juga mengarahkan seseorang pada bagian-bagian khusus pengalamannya, membangkitkan perasaan tertentu, dan mempengaruhi bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri. Secara garis besar begitu. Sebagai terapis atau coach, kalau Anda ingin membantu orang lain untuk keluar dari perasaan mentok atau stuck mereka, gunakan ketujuh pertanyaan outcome frame di atas. Tapi kadang pertanyaan dalam blame frame dapat membantu seseorang memahami masalah-masalahnya dan tampak agak lebih natural. Bagaimana pendapat Anda? Kalau outcome atau hasil yang Anda inginkan adalah memahami apa yang tidak beres pada diri Anda, dari mana Anda dapat mendapatkan masalah itu, dan bagaimana Anda merasa dibatasi oleh problem itu, maka pertanyaan blame frame bermanfaat. Mungkin menarik juga untuk mencari tahu sebab-sebabnya. Namun kalau outcome Anda adalah meningkatkan kemampuan, menimbulkan gairah baru, atau pandangan baru dalam respon situasi-situasi tertentu, pemahaman tentang asal-usul masalah tidak banyak manfaatnya. Belajar bagaimana menjadi orang seperti yang Anda inginkan, jelas berbeda dengan belajar mengapa Anda menjadi seperti sekarang ini. Pertanyaan yang Anda ajukan tergantung pada hasil yang Anda inginkan atau outcome Anda. Pertanyaan dalam blame frame mirip dengan cara saya berdialog dengan diri sendiri. Kalau begitu, tentu Anda sudah bisa mengambil hikmahnya selama ini. Lain waktu, ketika Anda terjebak pada pertanyaan seperti itu, berbicara pada diri sendiri, mengapa Anda gagal, atau mengapa Anda melakukan sesuatu yang salah, cobalah untuk beralih ke pertanyaan outcome frame. Hikmah apa yang dapat saya petik dari kejadian ini?
Apa sebenarnya outcome saya? Dapatkah saya mencoba cara lain di lain waktu? Atau apa yang dapat saya lakukan sekarang untuk mengubah hal ini? Ketika Anda mengubah pemikiran masalah menjadi umpan balik yang mengindikasikan pada Anda dan juga bagaimana Anda harus mengubah perilaku Anda, kejadian itu akan berubah secara dramatis. Dan Anda akan lebih bisa mempertahankan outcome Anda. Bukankah penting untuk memahami kekurangan seseorang? Penting untuk mencari tahu apa yang menghambat seseorang yang sekarang ini. Dan dengan outcome frame, Anda akan memperoleh jawabannya. Kalau Anda berorientasi pada outcome, maka hambatan akan menjadi informasi tentang apa yang seharusnya diubah, sehingga Anda atau orang itu dapat mencapai outcome-nya. Pertanyaannya lalu, bagaimana cara menyelesaikan hambatan daripada sekedar bertanya mengapa hal itu terjadi? Apakah hanya ketujuh pertanyaan itu yang dibutuhkan? Tidak. Ingat bahwa outcome frame lebih pada kerangka orientasi, bukannya menanyakan sejumlah pertanyaan. Yang paling penting adalah secara persis menemukan sebuah outcome dan mencari cara-cara untuk mencapai outcome tersebut. Kami di NLP sering menyebutnya sebagai well-formedness conditions for outcome atau well-formed outcome. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki outcome? Beruntunglah ia. Atau ada kemungkinan lain orang itu tidak terbiasa berpikir dalam kerangka outcome dalam kehidupannya. Untuk beberapa orang, merupakan sebuah beban ketika ditanya, apa yang Anda inginkan? Anda boleh mengubahnya menjadi, kalau Anda bisa mengembangkan kemampuan baru, atau merasakan dengan perasaan yang berbeda pada situasi yang sekarang ini Anda tidak sukai, atau mengubah beberapa hal dari perilaku Anda, akan seperti apa persisnya? Pertanyaan terakhir ini akan tetap berpotensi mengarahkan orang tersebut ke kerangka outcome frame. Hanya saja dengan cara mula-mula mengarahkannya ke aspek tertentu dalam kehidupannya. Antisipasi ke depan. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sering kita hanya memperhatikan tantangan dan masalah-masalah besar. Pada kenyataannya, hari-hari kita dipenuhi dengan pernik-pernik kecil masalah serta tantangan. Semuanya harus menjadi outcome kita juga. Manfaat utama dari outcome frame tidak semata-mata pada pertanyaan khusus di atas, tapi pada orientasinya. Orientasi yang membuat Anda terarah pada kemungkinan-kemungkinan serta pilihan-pilihan pada sumber daya serta inisiatif tindakan kita. Sebuah orientasi yang akan menjadi otomatis dalam menghadapi tantangan mendatang. Boleh lebih spesifik? Coba ingat-ingatlah kembali sebuah pengalaman dalam hidup Anda. Dan pilih sebuah situasi yang kerap muncul, namun Anda tidak menyukainya. Sebuah situasi di mana Anda tahu bahwa Anda tidak menginginkan hal itu terjadi. Ingat, sekedar tahu bahwa Anda tidak ingin merasa malu berada di sekitar teman-teman baru Anda, tidak sama artinya dengan tahu bagaimana Anda ingin bersikap di depan teman-teman baru Anda. Sudah, saya bisa mengingat salah satu di antaranya. Perhatikan apa yang dapat Anda petik hikmahnya dari hal itu. Dan bayangkan Anda sedang menerapkan outcome frame pada situasi yang tidak Anda inginkan ini. Tepat pada saat hal ini terjadi untuk pertama kalinya pada diri Anda. Lalu pada saat membayangkan diri Anda bergerak dari masa lalu itu ke masa sekarang, amati bagaimana Anda sedang mengupayakan mempertahankan outcome yang Anda canangkan itu. Ketika Anda kembali ke keadaan sekarang ini, bayangkan bagaimana semua hal itu nampak berbeda daripada sebelumnya. Iya, perasaan saya berubah mengenang kembali pengalaman itu setelah saya menyisipkan well-formed outcome di dalamnya. Sekarang, saya tahu mengapa saya gagal selama ini.
Dan saya yakin 99,9% kegagalan orang juga karena cara berpikirnya, problem frame dan blame frame. Terima kasih banyak Pak Wi.